News bagi-bagi giveaway. Temukan thumbnail dengan tanda khusus giveaway ready. Simak terus dan tonton videonya, serta dapatkan kode dalam video seperti beliau ya, sahabat bahagia. Dan kebetulan kita nanti akan bahas 05. apa sih yang dimaksud vitamin D yang kadang-kadang sekarang ini lagi menggegarkan di kondisi yang 44. COVID seperti ini ya. Kita sapa. Assalamualaikum Dokter Ike. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Dokter Edi. Gimana kabarnya dok hari ini? Alhamdulillah sehat, 21. bahagia. Jangan lupa follow sosial media Instagram Jatim News untuk mendapatkan pengumuman pemenang giveaway. Kalau boleh saya berandai-andai, kamera itu istri kedua saya kira-kira. Bonek ngamuk yang keluncum air kencing ya fotografer dulu, ada motornya juga di belakang. Sampai di kantor Liberty sama Mas Onsori suruh tulis apa yang kau lihat, kau dengar, ceritakan dalam satu karya dan dimuat di Liberty, dan itu tulisan perdana. Melebihi panggilan tugasnya, tetapi nikmat itu akan mengikuti. Luar biasa. Ya, kita bukan orang bulu tangkis ya, Iya. tapi luar biasa kita bisa mengimbangi Thomas Cup. Kok bisa ya? Saya juga nggak habis pikir gitu. Bagi Anda yang membutuhkan paket premium fleksibel, saatnya gunakan paket Prime dengan kuota besar. Paket Prime, tanpa takut kehabisan kuota. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku Singkong dan Kopi, ketemu lagi dengan saya Haji Norman Fauzi. Acara yang selalu kita tunggu-tunggu, podcast Singkong dan Kopi. Saya juga heran, saya tidak bisa menebak, tapi inilah rekayasa Tuhan. Dua sahabat saya yang harus ketemu di podcast Singkong dan Kopi ini, dua-duanya pernah ketemu dalam satu sesi, dua-duanya wartawan senior di Pekan Olahraga Tingkat Asia. Istilahnya Bambung di Jakarta. Assalamualaikum Ja Umar. Waalaikumsalam Pak Haji Norman. Assalamualaikum Jamu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku Singkong dan Kopi, susah ngomong dengan orang tua ini karena sudah malang melintang ketika beliau berdua di jurnalis. Yang satu pernah di Olimpiade di United States Amerika, bahkan mengikuti Piala Dunia. Yang satu ini Cak Umar pernah mengikuti di Wimbledon, bahkan pernah mewawancarai bersama dengan Al-Mukarram Yasser Arafat. Luar biasa. Kita mulai aja. Singkong dan Kopi. Ini karena yang jauh dulu tentunya beliau. Ya. Kameramen jadi wartawan. Kok bisa ya? Saya juga nggak habis pikir gitu. Gayanya podcast orang Jakarta dengan orang Jawa Timur beda. Ya. Gitu ya. Siap. Awalnya saya ini kan ya kuliah di Surabaya, seneng motret. Ya di antara hasil potretan saya itu diminta oleh beberapa media. Kemudian salah satu media yaitu Jawa Pos, dia mengundang saya, Cak, main ke kantor. Waktu itu masih di Karahagung. 86. Baik. Nah ketika saya bermain silaturahim, spontan gitu. Ketemu waktu itu almarhum Mas Dharma Dewangga ya. Bisa kerja di media gitu. Ya saya coba bos. Singkat cerita kapan? Saya tanya kembali ke salah satu redaktur di media di Jawa Pos di Surabaya. Ya besok. Nah, Oh langsung seketika itu? ya, lah kapan saya bikin lamaran? Ya pokoknya besok. Langsung. Di saat itulah saya ya mulai
berganti kulit, yang awalnya hanya sebagai fotografer indoor, ya fotografer wisuda, seminar, kongres, jadilah fotografer lapangan dan di Surabaya. Dan ketika itu terjadi banjir besar di PP Legi, banyak juga peristiwa besar di Jakarta yang mungkin dalam penilaian redaktur ini nilai newsnya patut dipertimbangkan, sehingga tidak lama kemudian saya ketemu salah satu direktur di situ untuk diminta pindah ke Jakarta, sampai ke Jakarta. Setelah kira-kira 3 bulan, kapan Mbak? Ya besok. Nah loh. Cak Umar, sahabatku Singkong dan Kopi, edisi kali ini adalah edisi oldies. Artinya menghadirkan 2 jawara, 2 orang jurnalis yang kawakan. Tetapi kali ini di Singkong dan Kopi, saya ingin mengulas sebuah seni kamera, seni menarik berita. Kalau Cak Amu ini jangan kaget ketika mengulas sebuah berita di sebuah pertandingan, yang lain menonton bola, beliau sambil menonton dan sambil mengirim berita. Begitu sepak bola selesai, 5 berita sudah terkirim, yang sebelah belum kirim berita apa-apa. Ceritakan Cak Amu bagaimana? Ini, terima kasih Kaji Norman. Ya, sama dengan Cak Umar, proses untuk menjadi wartawan itu unik. Kalau Cak Umar tadi cerita tentang penawaran di hasil karya, saya masuk di media besar itu harus melalui proses. Prosesnya pertama di majalah Liberty, dan ada 2 guru besar saya saat itu adalah Mas Enong Ismail, ya, fotografer top waktu itu, dan masih keponakan Pak Tri Sutrisno. Kemudian Mas Ansori Tayyib, wah, Ansori Tayyib, betul. Ya. Almarhum, tulisannya luar biasa dan senior Tempo, dan pertama kali menjadi kepala Biro Tempo di Jawa Timur. Lulus dari 2 media itu, saya dikirim oleh Pak Ansori Tayyib, Mas Ansori, melalui masalah Selamat Uri Brihadi, senior Tempo juga pada masa di Jawa Timur, yang bersama-sama Mas Ansori Tayyib. Tanpa tes itu, Pak Haji Norman. Masuk Jawa Pos tanpa tes dan masih kuliah. Masih kuliah, dan Pak Dahlan belum mengenal saya, tapi melalui Mas Slamet. Pertama kali yang diminta oleh Mas Slamet waktu liputan di UGD, karena rumah saya dekat Karangmenjangan, UGD. Features, nah, tulisan features, cerita-cerita itu menjadi apa ya, kacang goreng buat saya. Ya, makanan sehari-hari karena pernah di Liberty. Ya. Sebelum di Liberty saya pernah menulis di Memorandum tidak lama, ya, straight newsnya. Jadi ketika saya masuk di AWS itu oleh Mas Enong Ismail suruh keluar. Karena kamu kalau di AWS belum tentu jadi wartawan. Saya ini lulusan AWS, kata Mas Enong. Singkat cerita, dari perjalanan itu saya diuji pertama kali oleh Mas Enong itu meliput Kasodo di Bromo. Bersama wartawan NHK TV. Saya hanya bawa VTR-nya, belum jadi wartawan. Hanya magang atau ngernet lah ya. Kemudian sampai di kantor Liberty sama Mas Onsauri suruh tulis apa yang kau lihat, kau dengar, ceritakan dalam satu karya, dan dimuat di Liberty, dan itu tulisan perdana. Ketika Pak Dahlan memilih saya, ini cerita Jawa Pos Mas Umar ya, harus ke Olimpiade, ya, Olimpiade. Sudah waktunya liputan Olimpiade. Ya, Olimpiade itu udah istilahnya hajinya itu, Pak Haji Norman. Hajinya wartawan olahraga ya, jauh ya. Iya, karena levelnya sudah level dunia. Nah. Oke. Sebelum itu kan ya, kalau liputan olahraga kelas PON kita udah lewat ya Mas ya. Betul. Asian Game, SEA Game dari di Jawa Pos itu ada ranking begitu, Haji Norman. Olahraga di level PON, kemudian SEA Game, Asian Game saya di Hiroshima 94. Kemudian naik lagi ke Olimpiade Atlanta 98. Dan termasuk Piala Dunia. Ya, Piala Dunia 2002. Ini terus yang tadi pertanyaan Haji Norman ya. Kenapa kami waktu itu di Olimpiade Atlanta dikirim? Karena lawan kita wartawan Kompas itu top, Suryo Pratomo. Seniornya Kompas.
dan saya nggak ngeri. Bukan Joro Pratomo, lebih senior lagi ya waktu itu. Ketika final di Tokyo ya, antara Jerman lawan Brasil, itu teman kita ini nonton asik dengan pertandingannya lewat kita di tingkat paling tinggi, di stadion paling tinggi, karena Indonesia bukan sebuah negara yang kontestan di Piala Dunia. Kemudian saya tetap terus ngetik sambil ini. Tapi sebelum saya masuk stadion, saya sudah menulis 4 berita features. Jadi itu udah menjadi kewajiban wartawan Japos kalau di luar negeri itu tidak boleh hanya menulis pertandingan doang gitu, pertandingan saja. Ya. Begitu selesai pertandingan, teman ini masih asik dengan melihat kemenangannya Brasil. Tapi saya sudah nulis profilnya, bagaimana Ronaldo, bagaimana Kafu. si Kuncung bagaimana si Kuncung itu kan di Kuncung waktu pertama itu. Kemudian bagaimana kan Sender dengan tendangan yang luar biasa, teman-teman trio R itu, Ronaldo, Ronaldinho dan Romario itu kan. Nah, kemudian selesai itu kita di deadline ini. Deadline-nya apa? Kereta api untuk menuju kemana, ke hotel kita itu tutup jam 12. Itu ditahan 2 jam. Sahabatku, Singkong dan Kopi, sengaja kita hadirkan beliau berdua. Sebuah catatan bagi seorang jurnalis itu adalah proses. Sebuah catatan seorang jurnalis itu adalah melalui sebuah mekanisme yang tentunya pembelajarannya membuat mereka the best. Artinya apa? Bahwa momen itu akan datang, kesempatan itu akan ada, asalkan kita mau betul-betul menjemputnya. Cak Umar. Siap. Apa beda kamera dengan wartawan? 05. Kalau boleh saya berandai-andai, kamera itu istri kedua saya kira-kira. Kan begini, yang satu pemberitaan, menulis nih. Iya. Yang satu momen, sama-sama. Karena yang satu merekam dengan gambar, yang satu merekam dengan tulisan. Makanya yang asik di Singkong dan Kopi ini mempertemukan dua matahari ini yang paling luar biasa bagi saya. Seorang fotografer. Saya ingin menggali lagi, Kang. Tentunya seorang fotografer, sudut pandangnya, pendapatnya sangat unik. Bisa ceritakan? Unik kalau dari sudut pandang di luar ya. Iya. Ketika sudah di dalam, fotografer ini kan ya nggak ubahnya kamu cerita di tulisan, cuman kan mindsetnya harus direkam dalam bentuk tulisan. Iya. Nah kalau kami ini kan ya fotografer itu satu gambar sejuta makna gitu. Ya, satu gambar sejuta makna. Artinya sebuah botol ini hanya dengan persoalan panorama lampu dan lain sebagainya, tata letak jatuh dan bagaimana, ini akan ada maknanya. Ini yang perlu kita gali, Jamu. Lanjut. Ya, memang fotografi itu, sebuah foto itu bermakna 1000 kata. Ya. Itu konsepnya begitu. Tapi sekarang kan beda, Haji Betul. Norman. Kalau penulisan, dulu nggak ada media televisi. Kita, misalnya saya lama jadi wartawan Persibaya, bagaimana kita menulis, Haji Norman, merasa membaca tulisan saya itu sudah berada di stadion. Betul. Sehingga dari menit ke menit, dari kartu ke kartu, itu sudah dalam catatan wartawan tulis ini. Cuma bagaimana cara menceritakannya itu yang sulit. Itu by proses juga. Sahabatku Singkong dan Kopi kembali bahwa saya sengaja mengundang beliau itu hanya untuk sebuah oldies, sebuah mengenang. Sebuah sisi beliau berdua mencapai puncak sebuah prestasi. Artinya bahwa seorang wartawan ketika berada pada suatu lingkungan betul-betul tidak saja prestasi, tetapi dedikasi, akan tetapi seninya ini, artnya yang ini. Cak Umar, ketika melakukan foto-fotoan, tentunya kan tidak saja ditentukan dengan situasi. Bagaimana situasi matahari dan lain sebagainya. Apa sih yang paling sulit ketika orang foto? Foto itu kata orang
awam, kerjaan satu jari Mas, nggak sulit. Oke. Hanya saja kalau dibedah itu serinya nggak pernah habis. Kenapa begitu? Ketika tadi ditanyakan apa sih dari dunia foto itu kok bisa mengundang sejuta makna? Ya kalau itu butuhnya itu peristiwa, Oke. otomatis itu kan news journalism. Oke. Sehingga peristiwa itu nggak bisa ditata seperti kita motret model. Ya. Foto Indoor. studio. Karena memang terjadi hari itu dan nggak bisa diulang. Nggak bisa. Oke. Maka dari itu foto peristiwa itu kan humanis dan out journalism. Jadi kejadian yang tidak bisa ditata dan tiba-tiba terjadi begitu saja. Contoh soal ya misalnya ya terjadi gempa bumi, terjadi kemudian hal yang dramatik, seorang olahragawan tiba-tiba seperti yang dipotret almarhum teman kita, kakinya sampai patah dan terekam oleh gambar itu. Oh, luar biasa. Main Persibaya. Persebaya. Kemudian pemain Persebaya atau pemain bola juga yang bisa rontok dari truk karena terberat. Ya. Terus yang juara dunia itu. Juara dunia, Salahuddin, ya. Salahuddin, kawan kita, itu bukan ditentukan oleh keahlian memotret, tapi faktor Momentum. faktor luck dan Faktor momentumnya dapat. Oke, sahabatku Singkong dan Kopi, saya akan kejar lagi beliau. Tadi beberapa penjelasan sudah sampaikan ke beliau. Cak Umar Ya, memfoto, korelasinya dengan tulisan, bagaimana? hampir sama perjuangan fotografer dan jurnalis, wartawan tulis katakan begitu. Hanya saja tantangannya otomatis ya nyun sewu jamu ya. Wartawan foto itu lebih gagah Oke. karena yang disandang kamera. Ya. Yang disandang kamera dan disorot banyak media dan kita di ujung, kalau misalnya sepak bola ya di ujung lapangan, kalau kena sambit air kencing yang bonek ngamuk, yang keluncum air kencing ya fotografer duluan, reporternya juga di belakang. Kemudian kalau kita bicara teknologi Pak Nurman, jauh banget. Kalau dulu kita berhitung memotret itu kan dengan asa. Kalau misalnya siang ya asanya 100. Betul, dulu. Bisa asa 400 kalau agak redup, kalau agak malam ya asa 800. Kalau malam sekali dengan lighting yang lampu stadion itu ya perlu asa 3200. Artinya begini, ketika seorang fotografer kemudian harus menulis sebagai seorang jurnalis, Ya. saya katakan tadi korelasinya, Yap. kesulitan nggak? Awalnya kesulitan. Tapi gini, memang di media kita waktu itu belum ada, khusus fotografer belum ada. Ya, Cak Imam ya, Cak Umar ya. Ya. Jadi seorang fotografer itu harus bisa menulis. Seorang penulis harus bisa memotret. Itu saya alami. Kenapa saya sering ke luar negeri? Karena saya punya kapasitas bisa menulis, bisa bercerita. Oke. Tapi ketika harus pegang kamera, maka mau tidak mau harus belajar pegang kamera. Dan itu sebagaimana yang kita lakukan. Betul. Mas Umar Fauzi, Cak Uf ini berangkat memang jago dari fotografi. Dan bukan berarti dia tidak bisa menulis, karena saya redakturnya. Beliau ini komplit. Pernah di Wimbledon ya. Di Wimbledon. Wimbledon itu. Sebentar cabut, nanti ya. kita adikan. Yang jelas, sahabatku Sikon Gong Kopi, bahwa hari ini sengaja saya hadirkan juga. Saya ulang dan ulang karena saya ingin mencatat, menulis, dan menggarisbawahi tebal sekali bahwa dedikasi itu penting. Karena dedikasi itu akan melahirkan pemikiran-pemikiran cerdas, mampu mensiasati ketika kita menghadapi masalah. Betul. Siapa yang mau mulai ini? Kayaknya Camu duluan. Iya, iya. Jadi gini, Boleh, silakan. Cak Umar ini kebetulan pada Ini saat artinya Camu cerita tentang Cak Umar. Iya. Nanti Cak Umar cerita tentang Camu. Masuk. Cak Umar ini luar biasa. Iya. Ketika saya menjadi redaktur olahraga, Iya. saya tidak butuh hanya seorang fotografer saja, karena Iya. Cak Umar ini punya kelebihan menulis bulu tangkis waktu itu ya. Jago menulis bulu tangkis. Dan foto-fotoannya itu gak ngalah dengan kompetitor kita. Maka karena saya bukan seorang pemain bulu tangkis dan kemampuan cuma sepak bola, maka ditunjang oleh Cak Uf, dan waktu itu ada teman kita Tubagus Adi, khusus bulu tangkis, tapi nggak bisa motret. Menanglah Cak Umar. Kemudian ada lagi jago tenis, tapi nggak bisa motret. Pilihan saya ditanya pimpinan, siapa kira-kira yang berangkat ke Wimbledon? Oke. Umar Fauzi, saya bilang gitu. Kok Umar? Kan nggak butuh bahasa Inggris itu fotografer.
Fotografer nggak berubah. Artinya bahwa foto itu setelah dilihat yang ngomong kayak bahasa Uganda, bahasa Amerika, Holland speaker, Sama saja gambarnya nyambung. seperti itu. Yang penting gambarnya. Iya. Cak Umar ada yang pengen ceritakan tentang jamu? Otomatis Persoalan dedikasi tadi. ya, Camu ini juga sebuah inspirasi yang luar biasa buat saya. Ketika dia kasih tugas untuk bulu tangkis zamannya Susi Susanti, Alan Budi Kusuma, Joko Supriyanto, ada perlawannya si Rasi Ardi Sidek, BW. Jalani Sidek. Artinya trio Malaysia nih ya. Oh ya, Sidek. ya. Thomas Cup waktu itu Sidek ya. Brother. Wah, Sidek Brother yang Ya. dilatih oleh Pans Gunalan. Itu Waduh. musuhnya Rudi Hartono di. Sampai apa? Tuh, dan Kompas satu-satunya media paling top waktu liputan. Ya, Henry Bangun waktu Henry itu juga. Bangun. Itu rival saya di Ada yang lapangan. sekarang ke BBC tuh. Sekarang di BBC. Ada siapa itu wartawan? Riza Primadi dulu waktu di. Bukan, yang ya? wartawan bulu tangkis itu ada Chinese. Hebat. Oh, si Sastra. Sastra. Wijaya. Artinya begini, kan saya katakan tadi dedikasi. Ya. Artinya seorang muis, seorang umat bekerja melebihi kapasitasnya, melebihi panggilan tugasnya. Tetapi nikmat itu akan mengikuti. Luar biasa. Ya, kita bukan orang bulu tangkis ya. Iya. Tapi luar biasa Ini- kita bisa mengimbangi Thomas Cup. Luar biasanya karena kita tanpa disadari kita sedang ditelanjangi oleh Politisi. Artinya Ya, begini ada Umar, background, Bang. Camu. Ketika dedikasi itu ada, maka seorang Umar berangkat untuk menemui 12. Pete Sampras yang akan meraih juara. Ya. Sudah ditentukan bahwa Wimbledon juaranya Pete Sampras. Pete Sampras. Dan yang memfoto adalah Umar Umar Fauzi. Yang menarik lagi. Menarik lagi. Dalam satu sejarah hidup ya. Iya. Satu-satunya wartawan olahraga yang pernah ditugaskan perusahaan atau media kita di Istana Negara. Ya. Ya. Umar Fauzi. Umar Fauzi. Begini kalau boleh. Gimana ceritanya? Ceritanya lumayan menantang dan dramatik. Bahkan kalau boleh saya mengaku, karir saya di jurnalistik itu selesai, habis Mas. Dari tukang potret yang suruh dulu sering camu, saya dicengin, ya orang sini apa, digojlok. Iya. Dibully gitu ya? Dibully. Sampai kalau nggak kerja di sini pasti kerjanya di kebun binatang. Polaroid. Iya, namanya mesti motret monyet gitu kan. Ya, motret buaya dan lain-lain. Ya, sudahlah orang ngomong mau ngapain lagi, saya memang di sini tugasnya motret. Tapi lama-lama menjadi nggak bisa tidur ya, terngiang-ngiang apa ya saya motret monyet. Termotivasi. Iya, gitu ya? iya. Akhirnya karena saya sudah ditugaskan di Jakarta, bergaul dan bergabung dengan para fotografer handal di sana di ibu kota, bareng dengan Julian Siombing, Kompas almarhum, dengan Gino, Top, Franky Hadi, kemudian Rudi Badil. Arbain Rambe. Disinilah saya ikut merasa tersanjung begitulah, saya itu orang daerah. Hanya saja ya namanya sarana penunjang foto ini memang mahal Pak. Belum Telenya gitu ya? Telelens. Ya, Telelens. semakin banyak kita belajar foto, semakin nggak ngerti apa-apa. Karena semakin banyak masalah yang harus kita pelajari dan semakin banyak lagi biaya yang harus kita keluarkan untuk menunjang sarana foto ini jadi bagus. Dan perusahaan belum menunjang itu. Perusahaan belum mampu menunjang. Belum. Akhirnya itu salah satu alasan saya untuk menggantungkan kamera dalam tanda kutip. Aku tak nulis ya, Cak Bos. Nah, ini salah satu yang mewadai. Kau nulis apa Cak? Badminton itu Pak, kawan kita nggak bisa melanjut karena ya resign dia. Wah badminton. Dia wes tak ke pelatnas bulu tangkis jauh Mas di Jakarta, di daerah Cipayung, Ciracas, Jakarta Timur ya. Naik motor. Wah motor. Tak tulis satu berita, aku nulis satu berita tuh 3 jam edan. Kon pertemu padahal, kamu ngetek apa batik? Lama gitu. Wah, iya Bos, sampai keringetan saya jagung-jagung. Tapi 1 kali 2 kali selebihnya sudahlah mulai hafal saya pemain-pemain baik dalam maupun luar negeri di eranya Susi, Susanti, Alan Budi Kusuma, si Hermawan Susanto, pemain gananya ada Ricky Rexi, ada Vinarsi, Lili Tampi, kemudian rival beratnya ada Ye Zhaoying, yang di Denmark ada Peter Rasmussen, Thomas Johansson. Disitulah saya mulai ternyata
semudah membalikkan tangan untuk menulis sebuah karya tulis. Wes. Karena itu. Nah setelah itu belum keringlah rasa bangga saya dengan menulis badminton. Ditugasi lagi sama kamu, cak tenis. Sampean saya rok podo raket ya soal podo. Ya apa cak? Wes budal loh. Saya belum bisa menulis tentang grade 1 sampai grade paling bawah untuk waktu Sidit. itu. Mungkin menghitung aja belum tahu nih. Wah, Ya, ini angka. Kan 1, 2, 3 kalau Bukan, kan 15, 30. ini yang mau saya ceritakan.